Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji serta syukur marilah kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya saya atau kita semua masih bisa merasakan nikmat dan rasa dunia ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan juga kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita selalu berdoa agar kita termasuk ke dalam golongan umatnya hingga di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Nama saya Muhammad Naufal Nasrullah. Saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini akan mereview materi kritik hadis. Jadi secara umum kritik itu kan memberikan tanggapan yang berkesan tidak sesuai atau tidak sesuai namun tidak sampai salah. Jadi kayak kalau orang mengkritik tuh berarti dia antara menjelekkan atau menjatuhkan, namun dengan niatan agar menjadi pelajaran atau agar menjadi pelajaran seperti itu. Nah, dalam konteks ilmu kritik hadis ini berarti mengkritik hadis itu berarti sebuah ilmu atau sebuah studi yang mempelajari derajat-derajat hadis, penggunaan hadis yang tepat, dan sejarah-sejarah atau sanad-sanad dari hadis itu tersebut. Pada kali ini saya disuguhi oleh Bapak dosen beberapa link untuk menambah wawasan, dan saya akan membahas seputar link-link yang diberikan. Jadi di yang pertama ini, di tautan yang pertama ada berbicara tentang bendera berwarna hitam yang bertuliskan la ilaha illallah dengan tulisan kalimat tauhid dengan warna putih ya. Pada kasus ini terjadi fenomena golongan-golongan yang membela dan membuat bendera ini seakan kayak membuat kerusuhan dan bakar-bakar itulah. Nah, mereka ini membawa nama agama Islam seperti itu. Jadi mereka melakukan hal yang terbilang keras seperti itu, seperti bakar-bakar itu membawa nama Islam yang konotasi di sini berkesinambungan dengan kalimat Buya Hamka yang berbunyi, jika kamu diam ketika agamamu dihina, maka gantilah pakaianmu dengan kain kafan, seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan golongan ini kan membawa umat Islam ya, membawa nama agama Islam ya, dengan menebarkan kekerasan seperti itu kan, kengerian, ketakutan gitu. Nah, otomatis halayak umum, feedback dari halayak umum itu kepada organisasi ini seperti kayak, wah
menyeramkan gitu kan, menyeramkan Islam. Jadi orang yang awam itu jadi kayak, oh Islam tuh jadi mengajarkan seperti ini ya, Islam tuh perang ya, Islam tuh jihad itu perang ya, jihad itu bertumpahan darah ya, bakar jihad tuh ya. Jadi halayak umum jadi mempunyai perspektif atau persepsi yang semacam itu. Dan bila kita merujuk ke kalimat Buya Hamka yang saya jelaskan tadi, yang berarti dalam konotasinya yang harus kita perangi adalah halayak umum, dan itu salah. Dan ya maksudnya halayak umum kan mereka datang dengan persepsi seperti itu karena dari golongan ini ada sulutan dari golongan ini untuk mereka memiliki persepsi seperti itu. Jadi dan mereka membawa hadis, golongan ini kelompok ini membawa hadis dengan bunyi, wahai Musa, jika kamu gabungkan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dengan kalimat la ilaha illallah, niscaya kalimat itu akan lebih berat daripada keduanya. Nah, dalam konteks ini kita perlu yang namanya mengetahui atau memahami ilmu-ilmu hadis, terlebih ilmu-ilmu sanad. Jadi dari yang saya baca tadi, jadi hadis ini itu perawinya itu banyak dari pakar-pakar ilmu Islam yang berkata bahwa perawinya ini sahih dengan catatan tidak mengambil hadis dari seseorang, dan seseorangnya itu disebutkan saya lupa. Nah, kebetulan hadis ini diriwayatkan oleh perawi yang sanadnya dari seseorang yang tadi disebutkan tadi, yang berarti konotasinya hadis ini tergolong hadis yang perlu digarisbawahi sebagai bukan sebagai hadis yang sahih seperti itu. Jadi itulah, jadi kita dari kesimpulannya kita harus memahami betul sanad hadis itu. Bisa jadi saja jika kita melihat dari satu perawi saja dan dia benar, bisa jadi di atasnya atau yang berhubungan dengan dia itu bisa jadi tidak adil gitu. Itu untuk yang pertama. Selanjutnya ada kasus ini, gemuk itu dilarang katanya. Jadi dari yang saya tangkap ini, pada tulisan ini, penggunaan hadis yang jangan gemuk itu berhubungan dengan golongan-golongan yang yang biasa memakai celana cingkrang dan jenggot, yang maksudnya bukan menyalahkan, tapi yang mereka itu dalam konteks ini mereka itu tekstualis. Jadi kayak kalau hadisnya seperti itu ya berarti seperti itu. Dalam kasus ini perut buncit itu dianggap azab. Nah, golongan ini atau mereka itu menganggap ya kalau gemuk atau buncit, gemuk, kalau orang gemuk itu berarti itu azab dari Allah dan titik gitu. Maksudnya perlu kita ketahui dari sini kita harus memahami betul. Maksudnya jangan ujuk-ujuk tiba-tiba mengatakan kepada orang gemuk, hei kamu gemuk, itu berarti kamu diazab gitu. Jangan seperti itu. Dan tidak boleh kita seperti itu. Jadi harus memahami dulu. Kita harus tahu dari dalamnya dulu. Terus juga kita, karena kalaupun ada orang yang misalnya pakai celana cingkrang, pakai punya jenggot gitu, jenggot panjang, itu belum tentu dia dalamnya baik. Sebaliknya orang yang
ya seperti itulah yang modis, stylish, gaul gitu, itu belum tentu dia buruk. Juga sebaliknya, belum tentu yang disebutkan tadi itu apa ya, misalnya celana cingkrang dan jenggot itu radikal, belum tentu. Dan orang yang eh, apa, gaul, modis, stylish itu dia islami, belum tentu juga. Jadi hidup itu banyak apa hal yang harus kita pastikan seperti itu. Jadi tidak boleh, di sini saya memberi kesimpulan bahwa jangan menitik beratkan pada poin luar. Jadi poin misalnya, wah dia seperti ini berarti dia terlihat seperti ini, berarti dia seperti ini, tapi tanpa kita menelaah lagi poin-poin dalamnya, tanpa kita melihat dia lebih dalam kesehariannya, seperti itu. Selanjutnya ada ini berkaitan dengan yang poin kedua tadi, kaum tekstualis dan ulama, yang konotasinya ulama ini konteks kebanyakan kontekstual ya, tentang isbal. Jadi isbal ini kan apa ya, di bawah mata kaki, di bawah, jadi celananya tuh ya sampai kaki gitu, panjang. Nah di sini banyak postingan-postingan yang menjelaskan bahwa isbal tuh neraka. Pokoknya postingan ini tuh merujuk kepada isbal neraka, seperti itu. Nah, di sini ingin saya tegaskan bahwa kita jangan mengacu kepada poin literatur atau poin tertulisnya. Maksudnya kan emang hadisnya sahih kan, isbal itu apa, siapa yang memanjangkan pakaiannya hingga melebihi mata kaki bahkan sampai tanah, maka bersiaplah ia di neraka, seperti itu kan. Nah, poin di sini jangan mengacu pada poin literatur, artinya jangan mengacu pada tulisan itu saja, tulisan hadis itu. Karena bagaimanapun manusia memiliki rasa. Jadi manusia itu punya rasa untuk mengalami sesuatu. Jadi misalnya nih, ada orang yang tidak tahu bahwa ada hadis seperti itu, yang kebetulan orang ini miskin, tidak berkecukupan lah, dan ya dia kalau beli celana ya karena yang adanya yang seperti itu dan murah, ya dia beli banyak gitu. Dan ketika dia tahu ada hadis ini, berarti dia ini dong apa, dia harus memotong celananya, yang artinya ini memakan biaya gitu kan, sedangkan dia ini orang yang tidak memiliki harta yang banyak gitu. Nah, berarti dalam hal ini kita harus menyesuaikan, maksudnya memahami keadaan antara apakah hadis ini harus tegakkan secara teks atau kita butuh kontekstualis gitu. Jadi kita butuh pengertian gitu, maksudnya mengerti keadaan, seperti itu. Jadi itulah poin-poin yang saya sampaikan. Jadi sebagai kesimpulan, ilmu kritik hadis ini berarti kita memperhatikan betul hadis yang kita kaji gitu. Jadi bisa kita harus perhatikan, misalnya perawinya itu tidak adil atau ya tidak memenuhi kriteria untuk adil gitu, dan itu hadis itu harus waspadai atau dicermati ulang, seperti itu. Jadi jangan ketika jangan asal saja gitu memposting postingan hadis yang kita tidak tahu keadaan perawinya, seperti itu. Itu inti dari semuanya. Saya Muhammad Novel Nasrullah pamit. Bila ada salah kata itu datangnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.